Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Amar dengan NIM 2030-15162 kelas 4D Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari TBA, yaitu Teori Bahasa Automata, dengan diampu oleh dosen Bu Atika Meutia Hilda, Eskom Mkom. Di sini saya ingin membahas adalah FSA atau Finite State Automata. Pengertian FSH. FSH merupakan mesin automata dari bahasa reguler. FSH juga suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. Kemudian FSH juga sekumpulan string yang berisi simbol-simbol alfabet yang dapat dibangkitkan oleh mesin komputasi. FSH tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori yang bisa mengingat. FSH tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini hingga kemampuannya mengingatnya terbatas. Kemudian terakhir, FSH memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain. Kemudian di sini ada cara kerja FSH. Cara kerja FSH yang pertama adalah menerima input string. Kemudian yang kedua, membaca karakter awal atau string dengan kontrol berada pada state awal. Kemudian dengan kontrol dari karakter awal yang telah dibaca tadi, state akan berpindah ke state baru. Kemudian proses berlanjut sampai semua string terserap habis. Jika state akhir yang ditempati saat string habis tersebut berada dalam himpunan final state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenali oleh FSH. Di sini ada notasi FSH. Suatu FSH secara formal dinyatakan oleh 5 tupel, yaitu ada key, himpunan state, ada sigma, himpunan inputan, ada fungsi transisi, yang S adalah state awal, kemudian yang F adalah state akhir. Ini adalah contoh mesin automata dan arti simbol. Di sini ada contoh mesin dari FSH sederhana yang telah saya buat. Ini memiliki arti simbol. Yang pertama, lingkaran. Lingkaran itu menyatakan state atau kedudukan. Yang label pada lingkaran adalah nama state yang key 0, key 1 atau key 1 dan key 2 itu. Lalu ada busur atau garis panah menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau state. Lalu label pada busur atau garis panah adalah simbol input. Itu adalah yang A dan B. Kemudian ada lingkaran didahului sebuah busur atau garis panah tanpa label menyatakan state awal. State awal ada atau initial state. Yang terakhir adalah lingkaran ganda. Lingkaran ganda itu menyatakan state akhir atau final state. Jenis-jenis FSA. Yang pertama ada DFA atau Deterministic Finite Automata. Pada DFA, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Kemudian ada Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Pada NFA, jika suatu state diberi inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Kemudian suatu string diterima oleh NFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan inputan string tersebut dari state awal menuju state akhir. Pada NFA, semua kemungkinan yang ada harus dicoba sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Jadi, untuk membuktikan suatu string diterima oleh NFA, harus dibuktikan suatu urutan transisi yang menuju state akhir. Di sini ada soal yang telah saya buat. Diketahui tupel sebagai berikut.
Yang key himpunan state ada key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Kemudian ada sigma atau himpunan inputan. Ada 0,1 dan 1. Yang S ada state awal adalah key 0. Kemudian ada F atau state akhir ada key 5. Buatlah gambarkan mesin NFSA-nya. Yang kedua, berikan contoh untai yang diterima atau accepted dan ditolak rejected dengan panjang untai lebih dari 5. Di sini ada tabel transisinya di sebelah kanan ini. Oke, di sini saya ingin mempraktikkan membuat mesin FSH menggunakan JPLAB. Yang pertama, kita membuat key 0 ini, key 1, key 2, dan seterusnya sampai dengan key 5. Key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, key 5. Kalau sudah, ini dimatikan tombol ini, mengganti kursor agar berhenti ininya pembuatan state-nya. Jika ingin menghapus, ada logo tengkorak menghapus. Oke, selanjutnya kita menghubungkan state ini. Yang pertama yang kita baca adalah key 0. Key 0 menuju key 4 dengan inputan adalah 0. Dengan key 0. Oh, salah. Kita harus buat dulu initial state dulu. Initial state-nya tadi adalah key 0. Ini dengan klik kanan aja. Initial. Kemudian state akhirnya adalah key 5. Ini adalah final state. Oke. Selanjutnya kita membuat inputan. Pertama key 0 menuju key 4 dengan inputan 0. Kemudian key 0 menuju key 5, inputannya 1. Selanjutnya ada key 1 menuju key 3. Key 1 menuju key 3, inputannya adalah 0. Kemudian key 1 ke key 1 ini adalah looping ya. Lalu key 2 menuju key 2 looping, inputannya adalah 0. Kemudian key 2 ke key 1, key 2 ke key 1, inputannya adalah 1. Kemudian key 3 menuju key 3 looping, inputannya 0. Kemudian key 3 menuju key 3, inputannya 1. Dia bisa 2 begini. Gak apa-apa. Lalu key 3 menuju key 5, inputannya 1. Key 3 menuju key 5, inputannya adalah 1. Kemudian key 4 menuju key 2. Sebentar, saya buka lagi dulu. Key 4 menuju key 2, inputannya adalah 0. Kemudian key 4 menuju key 5. Key 4 menuju key 5, inputannya 1. Kemudian key 5 menuju key 4, inputannya 0. Key 5 menuju key 4, inputannya 0. Kemudian key 5 menuju key 3, inputannya 1. Nah, di sini saya akan merapikan agar state-nya gampang dibaca. Di sini key 0. Kemudian sini key 5. Di sini key 3. Lalu ini key 2.
Ini ada Q1. Ini agar rapi. Dah. Kemudian ini telah selesai. Gambarkan mesin FSA-nya. Jawabannya setelah saya buat ini gambar mesin FSA-nya sesuai dengan seperti ini. Kemudian kita berikan contoh untai yang diterima dan ditolak dengan panjang untai lebih dari 5. Di sini saya telah membuat untai, yaitu ini. Untainya boleh di copy. Contoh untai, kita pilih input, menu input, lalu multivaran. Kita isi di sini. Copy paste. Nah, kemudian yang ini adalah yang untai yang ditolak. Nah, kemudian kita jalankan run input. Nah, maka ini telah terjadi diterima dan ditolak. Bagaimana cara membacanya? Ya, di sini setelah saya jelaskan. Jadi transisi ini mulai dari key 0. Dari key 0. Kita kecilkan dulu. Dimulai dari key 0 lalu menuju ke key 4 dengan inputannya adalah 0. Kemudian lalu key 4 menuju ke key 2, inputannya juga 0. Kemudian dari key 2 menuju key 1, inputannya adalah 1. Kemudian dari key 1 menuju key 3. Key 3 inputannya adalah 0. Nah, dari key 3 ini dia looping input 1. Kemudian dari key 3 menuju key 5 adalah 1. Maka hasilnya diterima. Kemudian yang ini untai yang ditolak adalah memulai dari key 0 kemudian menuju key 5. Key 5 ini inputannya dengan 1. Kemudian dari key 5 menuju key 4 ke bawah ini itu adalah inputannya 0. Kemudian dari key 4 menuju key 2 inputannya juga 0. Kemudian dari key 2 menuju key 1. Key 2 key 1 inputannya adalah 1. Kemudian dari key 1 menuju ke key 3 inputannya adalah 0. Kemudian dari key 3 berhenti di sini, berhenti di key 3. Ya, hasilnya adalah di reject. Saya akan membuat untai lagi yang ditolak dan diterima. Di sini saya ingin lebih dari 5. Saya ingin membuat untai. Pertama adalah key 0 ke 1. Kemudian ke 1 lagi, ke key 4, kemudian ke 0. Kemudian key 2 ke 0, ke 1 lagi. Key 1, 1. Kemudian ke key 3, 0. Dari key 3 kita looping ke 0, boleh looping lagi, kemudian ke 1. Ini pasti akan diterima. Kemudian saya akan membuat untai yang ditolak. Kita mulai dari key 0 ke key 4, 0. Kemudian dari key 4 menuju ke key 2, 0. Kemudian looping lagi dari key 2, 0. 1 ke key 1, inputnya 1. Kemudian dari 1. Kemudian ke key 3, 0. Looping dia dari key 3. 3 inputnya boleh 1. Kemudian 0, 0. Coba.
Nah, di reject. Ini mulai lebih dari 5 di reject. Ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk membuat PowerPoint ini. Oke, segitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.